Oke, pada video kali ini kita membahas tentang failover. Jadi topologinya seperti ini ya. Di router kita yang ini yang kita gunakan terdapat dua koneksi jalur internet, yaitu ISP-A dan ISP-B. Jadi ISP-A ini punya IP address sekian dan ISP-B ini punya IP address sekian. Jadi router kita ini yang ada di tengah-tengah ini ceritanya mempunyai jalur internet dua jalur ISP gitu. Nah, fungsi failover ini adalah untuk melakukan backup ya. Jadi satu ISP untuk backup dan satu ISP aktif, satu ISP-nya backup. Nah, ini kalau failover. Jadi kalau failover itu kalau misalnya ISP yang sebelah A ini mati, ISP yang B ini baru jalan. Tapi kalau misalnya ISP A-nya ini nggak mati sama sekali gitu, nggak pernah mati, ya ISP B-nya ini mati, tidak pernah digunakan. Jadi seperti itu. Di failover itu yang satu aktif, yang satu backup. Nah, nanti kalau misalnya ISP A mati, baru ISP B ini nyala gitu. Jadi nanti dua user ini ada PC 1 sama PC Windows 7. Kalau misalnya kita konfigurasi dia lewat ISP-A atau ISP-B gitu. Untuk konfigurasinya langsung aja biar kalian gak bingung. Di sini ini untuk router yang ini ya, router yang tengah. Saya remote-nya dari Windows 7. Kita masukin IP address-nya dulu. Di sini IP address-nya itu dapatnya 172.168.10.10/24 172.10/24 ini untuk di ether 1. Saya gedein dulu. Nah, oke. Ini kita namain ISP-A. ISP-A. Sekarang kita bikin ISP-B 192.168.122 titik berapa di sini kita lihat titik 100/24 ethernya ether 2. Ini ISP-B. Nah, setelah itu kita buat routingnya default route supaya router kita yang ada di tengah-tengah ini terhubung dengan ISP-A dan ISP-B. Jadi kita lakukan default route. Kita add satu default route itu destination address-nya 0010 ya. Gateway-nya kita masukin IP address internet si ISP-A. IP address-nya ini ya, 10.1. Masukin IP address-nya aja, nggak usah pakai slash atau prefix apply. Oke, pastikan reliable dan aktif. Nah, terus kita buat lagi 192.168.122.1. Kita cek dulu. Ya, benar. Kita apply. Nah, reliable. Secara default itu kalau misalnya kita ada dua ISP yang sama, MikroTik itu pasti langsung membuat failover. Jadi yang satu aktif, yang satu tidak aktif nih. Jadi yang aktif hanya ether 1, ISP ether 1 yang aktif. Nah, ISP ether 2 itu nggak aktif. Kenapa? Karena secara default jika ada dua buah route ke tujuan ISP, itu salah satunya pasti akan dipilih random untuk mati dan aktif. Nah, di sini yang dipilih aktif itu adalah ISP-A. Kita namain dulu ISP-A. Ini ISP-B. Nah, sekarang kita bikin firewall NAT dulu, IP firewall NAT, supaya klien kita nih yang dari sini terhubung ke internet. NAT port interface-nya ether 1 masquerade. Ini untuk ISP 1, terus kita bikin untuk ISP 2 ether 2. Sini masquerade juga. Ini kita namain ISP-A. Ini NAT untuk ISP-B.
Setelah itu IP address dari router menuju ke klien ini 10.10.1/28. Kita pasang dulu IP address-nya 10.10.10.1/28 ke ether 3. Ini kita namain client. Oke, sekarang kita tes internet dulu. Ping 888 bisa ya gitu. Kalau kita trace, kita pakainya di tools trace route, terus tujuannya ke 888. Itu router lewatnya ke sini ke 10.1, ke ISP 10.1, yaitu nanti dia menggunakan ISP A 172.168.10.1. Nah, sekarang kita konekin dulu ke internet si kliennya. Nah, kan tadi kita udah bikin IP address ya. IP address-nya di DHCP server aja biar lebih mudah. Ini ke ether 2. Next. Ini kasih aja 88. Oke. Kita masukin IP address-nya dulu, kita minta di disable enable. Oke. Nah, dapetnya IP-nya 1014. Kita tes ping dulu di CMD. Ping 88. Nah, kalau kita trace route juga, dia jadi kalau secara default itu si Mikrotik ini sudah menerapkan failover gitu. Nah, ini lewatnya 172.68.10.1. Yang ini ya, teman-teman. Yang kedua. Nah, gimana caranya supaya misalnya kita pengen yang aktif itu di ISP A-nya itu mati, jadi backup gitu. Caranya kita tinggal mainkan besaran distance-nya aja. Jadi kalau di Mikrotik itu distance paling kecil itu yang paling diprioritaskan. Nah, kita edit ya distance-nya, klik 2 kali. Distance-nya misalnya 5 gitu. Apply. Nah, otomatis yang ISP-A itu akan mati, tidak aktif, dan yang aktif itu adalah ISP-B. Jadi kita bisa menggantinya berdasarkan membesarkan distance-nya aja gitu. Terus kita ping lagi, kita tracer 888. Kalau tadi kan ini yang di 2 itu dia lewatnya ISP 1 ya, ISP A. Nah, ISP A. Nah, sekarang dia lewatnya ke ISP B 192.168.122.1. Nah, gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ini kita putus, misalnya kita matiin dulu di misalnya interface internet 1 kita matiin, yang dua kita matiin, otomatis link yang ada di ether 1 akan hidup karena yang dua mati gitu. Ini kan kita matiin ya interface-nya. Kalau misalnya kita hidupin, baru dia berdasarkan distance paling kecil gitu. Jadi failover sederhananya seperti itu aja. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu, kurang lebih mohon maaf. Kalau misalnya ada yang kurang, bisa kalian tanya di kolom komentar. Kalau ada yang salah bisa dikoreksi. Terima kasih, semoga bermanfaat.